Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dandi, NIM 2105050002, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini berlangsung selama 23 tahun, yaitu mulai dari tanggal 1945 sampai dengan 1968. Dan dimulai tepat setelah Bung Karno dan Bung Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah pelantikan Presiden dan Bung Karno dan Hatta, KNIP dibentuk sebagai parlemen sementara dan mendeklarasikan pemerintah pada tanggal 31 Agustus 1945. KNIP menghendaki Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, yang kedua yaitu Provinsi Jawa Timur, yang ketiga Provinsi Sumatera Utara, yang keempat Provinsi Sulawesi, yang kelima Provinsi Nusa Tenggara, dan juga 6 yaitu Provinsi Maluku. Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multipartai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik menjelang pemilihan umum pada tahun 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal, bahwa jumlah partai politik meningkat hingga 29 partai politik dan juga terdapat peserta perorangan. Adapun pada hasil pemilu pada tahun 1955 ini, partai politik yang bergabung ialah Masyumi dengan suara 20,9% dengan ideologi Islam, Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan suara 20,3% dengan ideologi nasionalis, dan Nahdlatul Ulama atau Partai NU dengan suara 18,4% dengan ideologi Islam, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan suara 16,4% dengan ideologi komunis. Pada masa diberlakukannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ini, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai politik yang mendapat pengakuan dari pemerintah, yaitu Partai PNI, Partai NU, Partai PKI, Partai PSII, Partai Perkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Partindo. Namun setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, Partai PSI dan Masyumi dibubarkan. Dengan berkurangnya jumlah partai politik dari 29 partai politik hingga menjadi 10 partai politik, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurang. Untuk mengatasi hal ini, maka diselenggarakan pertemuan partai politik di Bogor pada tanggal 20 Desember 1964 yang menghasilkan Deklarasi Bogor. Adapun gejolak-gejolak politik pada masa Orde Lama, yaitu demokrasi parlementer, nasib Irian Barat, gerakan G30 SPKI, konfrontasi Indonesia Malaysia, dan demokrasi terpimpin. Berakhirnya masa Orde Lama, kudeta G30 SPKI dan peristiwa-peristiwa selanjutnya menyebabkan konsekuensi politis dramatis untuk Soekarno. Indonesia berada di bawah hukum darurat militer yang membuat kekuasaan nyata berada di tangan Jenderal Soeharto selama 2 tahun
Selanjutnya, Soeharto dengan pelan namun pasti memperluas kekuasaannya dan menyudutkan Soekarno ke pinggir hingga menandai dimulainya Orde Baru. Soeharto-Soekarno ditempatkan di bawah tahanan rumah di Bogor, Jawa Barat, dan kesehatannya menurun hingga ia meninggal pada tahun 1970. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.